Halo, selamat pagi, salam sehat semuanya. Ibu sedang berada di halaman depan rumah ibu ini, sedang berjemur ya, karena ada mentari pagi yang cerah. Kita bersyukur di Indonesia beriklim tropis yang ada sinar matahari pagi yang mengandung sinar ultraviolet yang begitu bisa mengolahnya menjadi vitamin D dan bisa meningkatkan imun tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah imunnya tinggi, maka sulit masuk penyakit, maka sulit kita akan kebal termasuk terhadap si virus corona. Baiklah, jangan lupa jika kamu keluar bawa masker dan hand sanitizer. Ini maskernya saya sengaja buat dari ulos Batak. Ya, karena kita akan belajar tentang budaya. Saya suku Batak, saya buat dari ulos Batak. Itu. Baik, materi kita hari ini adalah tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui persebaran keragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, begitu luas, ya. Dari data proyeksi penduduk tahun 2019 bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sudah sekitar 269,6 juta jiwa yang tersebar di daratan Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer dan juga di dalamnya terdapat 1.340 suku bangsa dan terdapat 707 bahasa suku atau bahasa daerah. Ini data dari Kemendikbud yang Ibu dapat, dan bahkan di sana nyatakan Indonesia negara kedua bahasa terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Tapi syukurlah kita ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Baik, kita kembali kepada materi kita yang tadi, bahwa keragaman budaya itu ada banyak suku dan setiap kita manusia punya unsur-unsur budaya. Ada 7 unsur budaya, kita ingat kembali. 1 adalah bahasa, kedua teknologi, ketiga sistem organisasi sosial, keempat sistem mata pencaharian, kelima kesenian, keenam sistem pengetahuan, ketujuh sistem kepercayaan, religi atau agama. Dan hari ini kita khusus akan mempelajari tentang sistem kepercayaan atau religi itu sendiri. Baiklah, sebelumnya mari lihat dulu apa yang ada di meja Ibu ini. Ini ada miniatur dari suku Batak. Ini miniatur rumah bolon. Rumah bolon dari suku Batak itu biasanya dengan ciri runcingan depan itu lebih tinggi dari belakang, yang mencerminkan filosofi anak lebih maju dari orang tua. Makanya filosofi orang Batak, anak kokido hamoraon diau, anaknya dijunjung tinggi. Ini ada miniatur adat Karo, baju buat suku Karo, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Ini ada unik ini dari Papua. Ada miniatur cendrawasih dengan kayu. Ya. Dan ini yang paling unik menurut Ibu. Ini adalah rumah Honai. Ini yang 2 ini dibawa anakku Joshua saat dia bertugas ke Papua. Apa keunikan rumah Honai? Rumah Honai dari suku Dani Papua ini adalah rumah tempat hunian para lelaki. Jadi di sini tidak bisa masuk perempuan loh. Nanti rumah untuk perempuan namanya EBI. Biasanya kan kalau rumah kita laki-laki perempuan itu dalam satu rumah. Tapi kalau Honai enggak, cuman laki-laki aja. Nanti kamu bisa baca kembali ya di banyak informasi. Itu keunikan Honai dari suku Dani Papua. Ya, ini dia. Baik, saudaraku sekalian, kita kembali ke topik kita mengenai religi itu. Di dalam religi itu meliputi banyak hal. Yang pertama nyatakan ada emosi keagamaan, ada getaran jiwa. Bahwa di dalam orang beragama itu adalah ada perilaku yang sesuai dengan agama. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ada getaran jiwa di dalam hatinya. Ada semacam larangan. Maka orang beragama itu tidak hidup hedonisme, tidak hidup yang mementingkan kehidupan, keduniawian.
Di dalam religi itu juga ada sistem kepercayaan, itu ada upacara keagamaan, ada ritusnya, ada alat-alat keagamaan, dan ada di sana peralatan ibadah, ya. Peralatan ibadah setiap agama itu berbeda-beda, dan terutama di dalam agama itu sendiri adalah hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Itu sebenarnya intinya, ya. Itu intinya. Di Indonesia ada 6 agama kan? Ya, agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Konghucu. Ya, ada 6 agama. Dan setiap agama-agama itu mempunyai aturan-aturan tersendiri, nilai-nilai kehidupan tersendiri. Maka tadi karena nyatakan beragama itu adalah hubungan yang terbaik kita dengan Sang Pencipta kita. Maka kalaupun hari ini, ya, kita saat virus corona ini kita disuruh belajar di rumah, bekerja dari rumah, termasuk nih ibu mengajar dari rumah, ya, beribadah dari rumah tidak menjadi masalah. Beribadahlah, tidak harus ke rumah ibadah. Karena apa? Dipentingkan ibadah itu adalah ibadah kamu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mengapa kita harus dilarang? Ya, kita dibuat larangan yang berdekatan sekarang. Karena bahwa wabah corona ini sudah nyatakan sudah pandemi. Ya, apa itu pandemi? Perlu tahu anakku, kalau sudah dibilang pandemi adalah itu penyebaran wabahnya sudah global, sudah mendunia. Jadi kalau pandemi itu tidak didasarkan kepada keparahan suatu penyakit, tetapi didasarkan bagaimana penyebarannya yang sudah begitu meluas. Dan dinyatakan sekarang ini sudah lebih dari 200 negara yang sudah kena virus corona. Karena persebaran corona itu ada lebih sangat cepat dari satu kepada satu yang lain kepada yang lain. Itu makanya saudaraku, hari ini pemerintah kita menghimbau, ini kan sudah dekat Lebaran, sudah dihimbau jangan mudik, ya. Kenapa? Apa rupanya? Mudik itu budaya atau agama? Ya, mari kita lihat dulu. Di dalam Lebaran ada mudik. Mudiknya bukan hanya agama Islam loh, tapi semuanya, karena banyak ada liburan di sana. Tapi kita lihat dulu dari segi sisi yang dilihat oleh orang Islam. Seibu kebetulan rumahnya di depan masjid. Kamu bisa lihat depan rumah saya itu ada masjid. Yang saya dengar itu dari khotbah dari masjid, dan yang saya baca dari buku bahwa di dalam Lebaran itu adalah hari kemenangan. Kemenangan apa? Karena sudah bisa menyelesaikan puasanya selama 1 bulan. Jadi sukacita. Selain itu hubungannya kepada Allah sudah ada sukacita, hubungannya kepada silaturahmi kepada orang tua, saudara, tetangga. Jadi kalau di dalam Lebaran ada mudik itu, kita ada berpelukan kepada saudara, ada berjabat tangan. Kita kan bukan seperti orang Jepang. Kalau orang Jepang ketemu dia akan ya tunduk, ya. Ya, dengan ada tunduk, dia secara otomatis tidak kontak badan dengan orang lain, sudah ada jaga jarak. Tapi kita berjabat tangan, berpelukan dengan secara tidak langsung. Jika kita ada mengidap virus corona itu, ya kita bisa sebarkan kepada saudara-saudara kita secara tidak sengaja. Berarti kita sudah berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu kita kembali, saudaraku. Apa fokus di dalam hidup beragama? Di dalam hidup beragama, untuk seluruh Nusantara ini, agama apapun dia, dalam hidup beragama itu fokusnya adalah hubungan kita kepada Tuhan. Dan orang semakin beragama itu semakin rendah hati, semakin empati. Saya sangat senang lihat banyak di media sosial sekarang, banyak orang yang memberi bantuan, baik secara material maupun ada sembako, ada APD, bantuan-bantuan yang lain. Itu tandanya kita ada empati kepada orang lain. Maka kalau kita tidak bisa memberi bantuan, ya kita paling sedikit stay at home loh. Kita mari bantuan yang paling tinggi itu sesuai agama kita. Mari kita berdoa. Mari kita doakan bangsa dan negara kita ini. Mari kita doakan saudara-saudara kita, tenaga medis yang sudah berlelah, ya. Dengan kita mendoakan semuanya saudara kita doakan agar corona ini cepat berlalu. Kita bisa kembali bertemu dimanapun dengan sukacita. Kita kembali belajar di sekolah, ya.
Sekian dulu saudaraku semuanya. Sampai jumpa di waktu yang lalu. Salam sehat dan semangat. Amin.